Fajar pagi menari, sambut engkau mentari. Daun tumbuh Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anita Dwi Pratiwi, absen 4 dari kelas 3D Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bali. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai dampak apa saja dari pandemi COVID-19, khususnya di daerah Kabupaten Klungkung, Bali. Dan untuk lebih lengkapnya, apa saja dampak yang mempengaruhi untuk Kabupaten Klungkung terhadap COVID-19, kalian bisa simak videonya berikut ini. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah melumpuhkan aktivitas belajar mengajar di instansi pendidikan, di mana setidaknya hampir 600 lebih sekolah ditutup dari jenjang pendidikan PAUD sampai dengan perguruan tinggi, sehingga siswa dan juga guru atau dosen mengajar dari rumah secara online. Begitu juga yang terlihat di salah satu sekolah di Kabupaten Klungkung, di mana terlihat lapangan dan juga kondisi sekolah yang biasanya ramai dengan siswa dan juga guru, terlihat sangat sepi karena ditiadakannya proses belajar mengajar, sehingga membuat sekolah sangat sepi dan tidak terlihat seperti biasanya. Pandemi COVID-19 berdampak kepada segala sektor, tak terkecuali kepada para seniman lukisan wayang di Desa Kamasan Klungkung. Desa ini berkembang menjadi desa wisata untuk tujuan liburan di kawasan pariwisata Bali Timur. Gaya seni lukis Desa Kamasan berbeda dengan gaya seni lukis lainnya, di mana dikenal dengan gaya seni lukis tradisional klasik yang berbeda dengan gaya seni lukis lainnya dan memiliki ciri khasnya tersendiri. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, orderan untuk lukisan mengalami penurunan yang drastis. Para seniman ini juga tidak bisa mengadakan workshop untuk sementara waktu. Tetapi meskipun demikian, para seniman tetap berusaha produktif di masa pandemik seperti sekarang ini. Kondisi ini membuat mereka harus berinovasi sebagai seniman, bagaimana menciptakan produk seni yang masih bisa dipasarkan selama masa pandemi. Seluruh objek wisata di Kabupaten Klungkung, terutamanya objek wisata yang terangkum dalam paket wisata City Tour Klungkung, telah resmi dibuka dengan protokol kesehatan. Meski telah dibuka, aktivitas di objek wisata City Tour Klungkung belum berjalan dengan normal seperti biasanya. Di mana segala bentuk atraksi kesenian yang biasanya ditampilkan di objek wisata itu ditiadakan. Hal itu lantaran objek wisata City Tour Klungkung masih sepi bahkan nyaris tanpa pengunjung sejak dibuka beberapa minggu lalu.
Sementara untuk para seniman yang diajak bekerja sama untuk bisa menampilkan atraksi kesenian seperti melukis wayang kamasan, kerjasamanya dihentikan untuk sementara waktu sampai kondisi pulih kembali. Begini kondisi pasar seni Semarapura, di mana proses jual beli berjalan seperti biasanya. Namun, terlihat sedikit adanya penurunan dibandingkan dari sebelum adanya pandemi COVID-19. Semenjak adanya pandemi COVID-19, proses jual beli di Pasar Seni Klungkung ditetapkan hanya sampai pukul 4 sore saja. Dan selama adanya pandemi COVID-19, diberlakukannya juga jam malam, di mana aktivitas di luar rumah ditetapkan hanya sampai pukul 9 malam saja. Dari hal ini, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak ke segala sektor, sehingga kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah secara disiplin, mengingat langkah ini adalah rekomendasi dari para ahli dan juga dokter. Pemerintah telah mengkampanyekan 3M untuk melawan pandemi COVID-19, seperti yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua menjaga jarak aman, dan juga mencuci tangan. Sehingga hal ini merupakan satu paket protokol kesehatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Dan kunci untuk mengatasi krisis adalah kesabaran, keberanian, disiplin diri, adaptasi, dan kewaspadaan. Karena jarak berarti sangat kecil ketika hidup sangat berarti. Baik, sekian video mengenai pembahasan tentang dampak COVID-19 khususnya di Kabupaten Klungkung, Bali. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita dapat menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan Om Santi Santi Santi.